Dengan saya Brian Aldi. Tanggal lahirnya? Di nomor 2002. Sudah benar ya Bapak. Saya mohon izin, karena kan Bapak kemarin ada mengeluhkan di bagian dadanya. Jadi saya mau melakukan pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Ya silakan. Untuk pemeriksaannya, ini untuk melepaskan baju dan saya mohon izin untuk menyentuh bagian dada Bapak. Bapak bersedia? Ya silakan. Baik, saya izin untuk menyiapkan dulu alatnya. Setelah itu Bapak bisa di dalam posisi tidur ya. Ya. Baik, ini silakan tidur dan dibuka bajunya dulu. Lalu menjaga privasi klien. Dan jangan lupa untuk memberikan posisi yang aman dan nyaman pada pasien. Langkah yang pertama yaitu inspeksi dampak toksi dahulu. Inspeksi dulu daerah clavicula, sudut luis, sternum, lalu yang ini kaki eksternal. Lalu ini adalah bagian intercosta, dan ini ada costa. Yang pertama yaitu inspeksi dampak toksi, kita lihat pada bagian ICS kedua, yaitu di sebelah kanan yaitu adalah aorta. Apakah ada denyutan atau yang bisa disebut pulsasi? Setelah itu pada bagian sebelah kiri, ICS kedua yaitu tepat berada di atasnya pulmo. Dia juga apakah ada pulsasi. Lalu berikutnya yaitu di ICS ke-3. Maaf, ICS ke-5 yaitu tepat berada di tricuspid. Sama dilihat apakah ada pulsasi. Lalu geser pada bagian ke-5 atau 7 cm, itu pada bagian tengah-tengah disebut midclavicula di ICS yang sama, ICS 5. Lalu pada bagian lebih sedikit geser ke samping yaitu pada apikal atau batas jantung. Yang kedua yaitu pemeriksaan perkusi. Yang pertama di perkusi adalah bagian apikalnya tadi, atau juga bisa disebut sebagai aksila anterior pada ICS ke-5 tadi. Biasanya bunyinya resonan karena pada bagian sini itu juga bertepatan pada bagian paru-paru. Lalu berikutnya yaitu pada bagian midclavicula tengah-tengah ICS 5. Biasanya suaranya yaitu dilunas karena bertepatan pada bagian jantung. Lalu pada bagian tricuspid. Suaranya juga dilunas. Lalu pada bagian ICS ke-3 cenderung lebih redup karena bertepatan pada jantung bagian tricuspid. Lalu pada ICS kedua itu bunyinya juga redup. Namun pada bagian kanan atau pada bagian aortanya itu bunyinya sedikit resonan. Lalu langkah berikutnya yaitu auskultasi. Itu mendengarkan pada bagian 5, yaitu pada bagian axilla, midclavicula, sternum, midclavicula, dan axilla. Periksa pada bagian ICS kedua karena tepat berada di sebelah aorta. Sebelumnya ada dua suara jantung, yaitu suara pertama itu loop, yaitu lunak dan rendah. Yang kedua itu ada suara keras dan tinggi, yaitu dup. Bapak, pemeriksaan ini tarik nafasnya secara biasa saja ya, normal, dan jangan banyak bergerak dan berbicara. Pada ICS kedua, pada bagian aorta itu biasanya suara jantungnya itu lunak dan rendah karena pada bagian aorta. Lalu dibandingkan suara pada bagian pulmo, suaranya lebih ke suara jantung dua, yaitu dup, tinggi, dan juga keras. Lalu pada bagian ICS ketiga, yaitu bisa disebut sebagai edge point, di mana kita membandingkan suara dup-dupnya lebih resonan, di mana suara jantung tersebut sama-sama kuatnya, yaitu tinggi dan juga rendah, namun juga keras. Lalu pada ICS ke-5 bagian tricuspid. Pada ICS ke-5 bagian tricuspid condong ke suara. Lalu dengarkan juga pada bagian ICS ke-5 pada tengah-tengah, yaitu midclavicula. Pada bagian midclavicula itu cenderung suara jantung satu, yaitu rendah, lunak, itu karena bertepatan dengan katup mitral. Lalu dengarkan juga pada bagian aksilanya, itu menandakan untuk pada batas jantung. Lalu berikutnya juga mendengarkan suara jantungnya beserta nadinya, apakah sama atau tidak. Permisi Bapak, bisa pinjam tangannya untuk cari nadinya. Nadi beserta jantungnya memiliki denyutan yang sama, berarti normal. Lalu samakan juga denyut karotisnya dengan juga nadinya. Denyut karotis berada di bagian samping leher pasien. Ini Bapak bisa menyamping. Sama hasilnya. Lalu juga hitung selama 1 menit nadinya, normal dan tidak. Baik, sudah. Mau saya bantu atau bisa sendiri? Sendiri aja. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah. Ini tadi hasilnya itu normal, jantungnya Bapak sehat. Nah, terima kasih ya Bapak atas verifikasinya. Tetap dijaga kondisi sehat jantungnya. Terima kasih Bapak, saya mau pamit dulu. Ya, terima kasih.